Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang kita kembali berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Tentunya harapan kami damai sejahtera dari Tuhan Yesus, kuasa dan kasih-Nya senantiasa melimpah dan menyertai kehidupan kita semuanya. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh hati kami tidak pernah berhenti untuk mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih buat hari yang baru dan napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami akan menjalani sepanjang hari ini sebelumnya Engkau memberkati dan mengurapi firman-Mu sehingga ia menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam Yeremia pasal 17 ayat 5-8. Begini firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang selalu mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Selalu mengandalkan dan berharap kepada Tuhan berarti tidak pernah berhenti untuk mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan harapkan untuk kita lakukan sebagai orang percaya. Selalulah berharap kepada Tuhan, selalulah mengandalkan Tuhan, harapkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah berhenti untuk mengandalkan dan berharap kepada Tuhan, karena itulah kerinduan Tuhan bagi kita sebagai anak-anaknya. Jadi kita sebagai orang percaya jangan pernah melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan pernah meragukan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, dan jangan pernah mencoba mencari jalan keluar di luar Tuhan ketika kita menjalani kehidupan ini. Jadi selama kita menjalani kehidupan di dunia ini akan menawarkan banyak sekali alternatif bagi kita bagaimana supaya kita bisa keluar dari masalah dan pergumulan hidup yang kita hadapi. Jadi tetapi berbagai alternatif yang ditawarkan oleh dunia tersebut bukanlah jalan keluar yang terbaik bagi kita. Karena kita harus menyadari, kita harus tahu bahwa Tuhan juga tidak suka kalau kita sebagai orang percaya kita mengandalkan di luar Tuhan. Kita harus mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Kita tidak boleh mengandalkan atau berharap di luar Tuhan. Tuhan tidak suka yang begitu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar untuk mengandalkan dan berharap kepada Tuhan sepenuhnya dan selalu senantiasa tidak putus-putusnya. Andalkan dan harapkanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu mengapa kita harus selalu mengandalkan dan berharap kepada Tuhan? Mengapa kita harus selalu mengandalkan dan berharap kepada Tuhan? Karena kekuatan Tuhan sungguh sangat berbeda dengan yang ada di dalam dunia ini. Kekuatan yang Tuhan berikan sangat berbeda dengan kekuatan yang ada di dalam dunia ini. Di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5 dan 6 dikatakan tadi, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Karena dikatakan ia seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi jika kita mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan manusia, siapapun yang mengandalkan manusia dan kekuatannya, dikatakan mereka ini akan mengalami kekecewaan.
Karena kekuatan dan kemampuan manusia terbatas. Kata terbatas berarti ada batasnya. Tidak selalu kekuatannya, kemampuannya itu mampu menolong dan melepaskan dirinya dari segala masalah dan pergumulan yang dihadapi. Oleh sebab itu, ada masanya nanti saatnya kita akan menjadi kecewa. Tetapi selain kita akan menjadi kecewa, kita juga perlu mengetahui tadi bahwa dikatakan di awal tadi, Tuhan tidak suka kalau kita tidak mengandalkan Dia, kalau kita tidak berharap kepada Dia. Dia nggak suka kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk menyenangkan Tuhan, mari kita belajar untuk memuliakan Tuhan, mari kita belajar untuk mengagungkan Tuhan melalui kehidupan kita. Dan salah satu cara untuk memuliakan, mengagungkan nama Tuhan, ya kita mengandalkan Dia. Kita selalu berharap kepada Dia di dalam segala situasi dan kondisi yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Karena itulah dikatakan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. Dikatakan di sana, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita belajar di dalam segala perkara. Mari kita belajar untuk menghadapi kehidupan ini dengan selalu atau sepenuhnya mengandalkan dan berharap kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya, tidak akan pernah berhutang bagi kita yang mengandalkan dan berharap kepadanya. Janji Tuhan adalah ya dan amin, pasti dalam kehidupan kita. Kita akan melihat penggenapan janji firman Tuhan ketika kita mau tetap setia mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Tetaplah hidup di dalam kasih dan kebenaran firman Tuhan. Karena itulah jalan yang akan menuntun kehidupan kita menuju kehidupan yang kekal, masuk dalam kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, apapun yang kita jalani, apapun masalah pergumulan yang kita hadapi, mari kita belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan, untuk tetap berharap kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti, jangan pernah putus untuk mengandalkan dan berharap kepada Tuhan, karena pertolongan yang daripada Tuhan pasti dan akan berkuasa, sanggup untuk menolong kita, melepaskan kita dari masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Jadi harapkanlah, andalkanlah Tuhan di sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami supaya kami selalu mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Karena mengandalkan dan berharap kepada Tuhan adalah sesuatu yang pasti, dan Tuhan sebagai Bapa kami, rindu kami sebagai anak-anak-Nya selalu mengandalkan Tuhan Yesus, selalu berharap kepada Tuhan Yesus di dalam segala perkara yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Karena kami tahu pertolongan Tuhan sangat pasti dan terbukti dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk sepanjang hari ini, biarlah Engkau yang ada di depan kami, yang menuntun kami, yang memimpin kami di dalam aktivitas kami. Bawalah kami Tuhan Yesus dengan kekuatan Engkau kepada kemenangan demi kemenangan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, berkatilah kami dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan kami, studi perkuliahan, dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Segala berkat yang terbaik yang Kau janjikan dalam firman-Mu, itulah yang menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.